Bagaimana kau Faruk? Kan semua pertanyaanku nggak bisa kau jawab, ya kan? Maka aku berikan kau pertanyaan yang mudah dicerna oleh anak SD. Jika kamu saat ini tidak banyak mengetahui dan tak tahu apa-apa tentang Karistin, muncul pertanyaanku, kenapa kau sampai saat ini masih Karistin, Frans? Begini ya Faruk, ya. Saya menganut agama Kristen Faruk, ya. Saya menganut agama Kristen. Saya harus perlu sampaikan di sini sama Faruk, karena saya percaya Yesus itu Tuhan. Saya percaya Yesus itu ada juru selamat. Saya percaya, ya. Oke, kita buktikan yang ada padamu kepercayaan atau hayalan. Kita buktikan dulu. Ya, itu kepercayaan. Yang ada padamu kepercayaan atau hayalan. Ya. Jika kau tidak bisa tunjukkan datanya, berarti yang ada padamu hanya hayalan saja. Sekarang saya tanya, jika memang Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat bagi Karistin, sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus memperkenalkan sebagai Tuhan. Di mana Yesus memperkenalkan dirinya Tuhan? Di mana datanya? Memang kalau kita ikuti cara berpikirmu, Faruk, ya, kalau kita ikuti cara berpikir secara manusia, bukan cara berpikirku dulu lah, makanya saya jawab. Yang saya minta bukan cara berpikirku, Bible. Ya, makanya saya jawab. Gimana? Sebut satu ayat dalam Bible Makanya saya jawab. memperkenalkan dirinya adalah Tuhan. Silakan. Makanya saya jawab sama Faruk, ya. Makanya saya jawab Faruk. Memang di dalam Bible nggak ada secara langsung Yesus mengatakan dia adalah sebagai Tuhan. Dia tidak ada mengatakan secara langsung sebagai Tuhan. Hayalan saja. Makanya dengan Hayalan saja. Berarti bukan iman. Makanya berarti bukan kepercayaan, itu hayalan. Itulah makanya ada murid-muridnya sebagai saksi menunjukkan keilahiannya bahwa dia adalah sebagai Tuhan. Baca dulu nih. Boleh dibaca? Mau baca? Orang mau nggak jijik baca dulu. Baca. Apa itu? Baca silakan. Ya baca. Siapa Tuhan menurut Yesus? Ya. Siapa Tuhan menurut Yesus? Kalau di situ kan kalau di situ memang kalau kita ikuti cara berpikir seperti kemanusiaan kita, memang Yesus berkata di situ Faruk, dia berbicara sebagai dalam bentuk kemanusiaannya Faruk. Dia berbicara kemanusiaannya. Jangan melebihi tertulis. Ingat, Dinda, Kitab Korintus mengatakan jangan melebihi yang tertulis. Di sini tidak ada dikatakan, dengar lu. Di sini nggak ada dikatakan pada waktu itu berkatalah Yesus dalam kemanusiaannya, nggak ada. Ini Faruk. Itu khayalan kau saja. Berkatalah Yesus pada waktu itu berkatalah Yesus dalam kemanusiaannya, nggak ada. Saya tanya, dalam Matius 11:25 ini siapa Tuhan kata Yesus? Ya, siapa Tuhan kata Yesus? Siapa Tuhan yang kata Yesus dalam Matius 11:25? Ya memang di dalam konteks ini, dalam ayat ini Faruk, dengar dulu. Kan kita pertanyaan tadi kau potong Faruk. Kau ngomong tadi aku diam. Ganti-gantian lah. Memang di dalam ayat ini Faruk. Ya silakan, siapa Tuhan menurut Yesus? Silakan. Faruk, gini Faruk, dalam konteks yang kamu berikan ini sama saya Faruk, ya, dalam konteks yang kamu berikan ini, memang menurut ayat ini Faruk, ya, menurut ayat ini seolah-olah ini ada di atasnya Yesus lagi, betul, ada di atasnya Yesus lagi, kan gitu ya Faruk, seolah-olah ini ada di atasnya, seolah-olah Yesus itu berdoa kepada Bapa lagi, artinya masih ada di atasnya. Udah Faruk. Tetapi ya, jadi siapa Tuhan ada di ayat lain berkata Faruk, ada di ayat lain berkata Faruk, tidak yang ada. saya tanyakan di dalam Matius 11:25 ini siapa Tuhan menurut Yesus? Aku tidak tanya seolah-olah. Siapa Tuhan menurut Yesus dalam Matius 11:25 siapa Tuhan menurut Yesus? Ya, kalau Tuhan menurut Yesus di situ Faruk ada di atasnya lagi seorang bapak, ada lagi di atasnya. Jangan terbata-bata, tenang aja Frans, tenang kan, santai, jangan terbata.
sederhana. Menurut Matius 11:25 ini, siapa Tuhan menurut Yesus? Itu pertanyaanmu menjebak kali, Pak. Kau menjebak, berarti Bibel kau menjebak. Aku mau pertanyakan kepada kamu, di mana jawabannya? Cukup kau baca ini. Jawabannya cukup kau baca ini, gitu loh. Ini buktinya bahwasanya kalian pembantah Bibel dan kalian adalah penghayal yang ulung. Nah, sekali lagi saya tanya, dalam Matius 11:25 ini siapa Tuhan menurut Yesus? Kalau diikuti di dalam, kalau mengikuti isi pemikiranmu, Faruk, ya, kalau mengikuti isi pemikiranmu, dengar dulu lah. Pemikiranku, jangan pemikiranku, Dinda. Menurut Matius 11:25, siapa Tuhan menurut Yesus? Memang di ayat itu, Faruk, ya, di dalam ayat yang tersebutkan itu, Faruk, itu memang, ya, Tuhan Yesus di situ berdoa kepada Tuhan, kepada Allah Bapa di surga. Siapa? Siapa Tuhan menurut Yesus? Itu ada Allahnya, ada Bapaknya. Iya, siapa Tuhan menurut Yesus? Siapa? Tuhan menurut Yesus siapa? Merah celana dia. Siapa Tuhan menurut Yesus? Karena dia dijawab. Iya, siapa? Karena di situ aku bersyukur kepadamu Bapa, kan berada di situ Tuhan langit dan Iya, bumi. siapa? Kan ada, Siapa Faruk. Tuhan menurut Yesus? Ya kan udah dijawab, Faruk. Kan aku jawab, Faruk. Jawabannya apa? Nih, aku bersyukur kepadamu Bapa, itu kan kata Yesus. Iya, siapa Tuhan menurut Yesus jadinya? Aku kasih kau budakan, kau menjawab, aku kasih kau pilihan berganda. A, Bapak. B, Yesus. C, handuk leher. Siapa? Kan aku bilang samamu tadi, Kasih kau Faruk. pilihan berganda, lebih mudah kau menjawabnya. Kan aku bilang samamu tadi, aku bersyukur kepadamu. Kan itu kata Yesus tadi Bapa, Faruk. Kan aku Iya, bilang samamu. Kan berarti Tuhan menurut Yesus siapa? Faruk. Berarti Tuhan menurut Yesus siapa? Mau berapa kali dijawab lagi, Faruk? Iya, kau belum ada memberikan jawaban yang tegas. Kau tidak Mau memberikan berapa kali jawaban yang dijawab, tegas. Faruk? Kan aku jawab berapa Saya kali harap samamu, kau Faruk. selaku Kristen tegas. Siapa Tuhan menurut Yesus dalam Matius 11:25? A, Bapak. B, Yesus. C, handuk leher. Kemudian kan kau kasih pilihan berganda. Aduh, Faruk. Kan udah aku jawab. Siapa? Aku jawab samamu tadi, Faruk. Di Siapa mana Yesus jawabannya? berkata di situ? Kepadamu ya Bapa. Berarti Tuhan menurut Yesus siapa? Itu ada Bapa di situ. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa. Bapak. Oke. Apa aku bilang Sekarang kita samamu, pindah lagi nih. Faruk? Bapak silakan. ya, Tuhan menurut Yesus. Ini. Memang kalau sekarang Islam bertanya suka. Memang kalau Islam bertanya suka kali. Nih. Tapi kalau Kristen bertanya Bacakan. macam kejang-kejang. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dalam Yohanes 17:3 ini, Yesus menyatakan dirinya utusan atau Tuhan. Ya. Sebagai apa dia? Sekarang begini ya, Faruk. Dia memang Sebagai apa? itu utusan, Faruk. Utusan. Utusan ya. Dengar dulu, Faruk. Yesus Ya, kita kan benar. Ya ini poinnya Dinda. Ini poin pentingnya. Ini poin pentingnya. Sekali lagi Dinda. Sekali lagi Dinda. Nah, dalam Matius 11:25 kau sudah akui Tuhan menurut Yesus itu adalah Bapa. Dan dalam Yohanes 17:3 Yesus mengakui dirinya adalah utusan. Cair dong diberkati Bang Tukiman. Sekarang saya tanya, menurut angan-anganmu siapa Tuhan? Bertanya terus kau. Menurut angan-anganmu siapa Tuhan? Ini satu pertanyaan yang memiliki korelasi satu sama lainnya. Menurut angan-anganmu siapa Tuhan? Yesus. Faruk, saya percaya Yesus adalah Tuhan. Ya. Oke, udah. Udah itu ingatmu. Itu angan-anganmu, udah intervensi. Itu angan-anganmu, udah. Penting kau jujur jawab. Menurut Di dalam angan-anganmu diri Yesus, Yesus. menurut Yesus, bentar dulu, Frans, sekali lagi Frans. Menurut Yesus, Tuhan itu Bapa. Menurut angan-anganmu, Tuhan itu Yesus. Sekarang yang benar siapa? Yesus atau kau? Yang benar siapa? Faruk, di dalam diri Yesus itu. Ya ini pertanyaanku terakhir. Habis ini kau bertanya. Ini pertanyaanku terakhir. Jadi yang benar siapa? Menurut Yesus, Tuhan yang benar itu Bapa. Menurut angan-anganmu, Tuhan itu Yesus. Jadi siapa yang benar? Tuhan menurut Yesus atau Tuhan menurut kamu Kristen?
memang betul yang kau bilang itu, Faro. Memang betul yang kau bilang itu, Faro. Saya akui memang ada di dalam yang kau bilang itu tadi, Faro. Ya, ada di situ, ada utusan Yesus di situ, betul. Gimana Yesus di situ berdoa? Dia berdoa kepada Bapaknya, betul. Kan saya akui, Faro. Itu Udah saya akui. selesai loh, Dinda. Jangan diputar-putar lagi ke belakang, Dinda. Ya, makanya begini, Udah makanya selesai. makanya Aku saya nggak tanya. intervensi. Menurut kau kan, menurut angan-angan kau kan Yesus yang Tuhan. Oke, silahkan. Kan nggak aku gugat kan? Betul. Itu hak kau menuhankan Yesus. Jangankan Yesus, tutup panci pun kau Tuhan kan, itu hak kau. Aku nggak boleh intervensi itu. Cuman ketika Yesus bertuhan kepada Bapa, kau bertuhan pada Yesus, yang mana nih yang benar? Ya. Tuhan menurut Yesus atau Tuhan menurut kau selaku Kristen? Itu yang kau tanya. Yang benar siapa? Kami percaya, Faro. Kami percaya, ya. Kami percaya Yesus diutus di dunia, betul. Dengar Tadi dulu kau lah. bilang Tuhan. Dengar dulu lah. Tuhan. Dengar dulu lah, Faro. Makanya, dengar dulu. Tetapi di dalam diri Yesus ini, Faro. Kau ngomong terus kau, Faro. Kayak apa? Konsisten Kayak apa? kau. Ya, baby bertelur kau. Tuhan atau utusan? Tadi kau bilang Dengar Tuhan. dulu Kak Faro. Tapi utusannya bukan seperti Nabi Muhammad, bukan seperti nabi-nabi yang lain, Faro. Dia bukan Faro. Tapi Ya jelas lah bukan seperti Nabi Muhammad SAW. Nabi kami meninggal berbusana. Sementara dia meninggal tak bercelana. Kau benar aja. Gini loh. Frans, gini Frans. Gak usah kau sama-samakan dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi kami meninggal di kamar, ya kan? Yesus kau meninggal di kayu salib. Nabi kami meninggal dalam kondisi terhormat. Yesus kau meninggal dibunuh dalam kondisi gak berbusana. Udah sangat beda memang. Aku masih mau potong-potong baru penjelasan. Ya udah silakan. Jadi siapa Tuhan yang benar? Menurut Yesus atau menurut Kristen? Siapa Tuhan yang benar? Kau potong penjelasanku, Faro. Kau potong Ya, silakan, penjelasanku. silakan. Oke, mama kau. Kau mau Ya silakan, Tuhan yang benar siapa? Aku mute ya, jawab. Aku mute. Bang, Faro, besarkan si Pran kayak berdua, besar tuh kecil si Pran, biar nampak berdua kayak di atas. Moderator nggak bisa membesarkan, biar nampak jelas. Kau udah besar berdua orang itu. Bang Selamat jaringanmu yang gak bagus. Oh gitu Dan ya, dalam- oke siap. Udah, Faro. Dari tadi pun. Dari ini, Faro, ya, memang Yesus ini dia diutus, ya, bukan seperti nabi-nabi yang lain, Faro. Jadi Yesus ini dia punya tugas khusus, yaitu untuk menyelamatkan orang berdosa, ya, untuk menyelamatkan orang berdosa. Karena kami yakin dan percaya, Faro, ya, Yesus itu bukan hanya seperti nabi-nabi yang lain, Faro. Bukan seperti nabi-nabi yang lain yang menceritakan selangkangan lah, yang menceritakan janji sorga akan dapat 70 bidadari, nggak ada. Juga Yesus datang ke dunia bukan untuk itu, Faro. Makanya kami percaya, Faro. Makanya kami percaya Yesus itu adalah juru selamat, Faro. Dan tidak ada nabi-nabi yang lain, ya. Nggak ada nabi yang lain yang berkata, nabi-nabi yang lain, Faro, nggak ada yang punya karakter seperti Yesus. Nah, nggak ada. Jadi kalau nabi-nabi yang lain menceritakan tentang hal ini, mustahil lah, Faro, ada nabi yang lain seperti Yesus. Hanya Jadi Yesus siapa yang benar? Jadi menurut siapa Tuhan yang benar? Menurut Yesus atau menurut kau Kristen? di dalam diri Yesus itu, Faro, di dalam diri Yesus kami percaya dia juga adalah seorang Aku Bapa. nggak tanya Ya, khayalan kau loh. Ya Allah. ya, Aku nggak tanya dari tadi kan kau saya ngomong akui, lu, Faro. Frans. Makanya saya akui, Faro. Frans. Ya kan kami percaya Setengah menit. di dalam diri Yesus itu. Frans, setengah menit nih, Frans. Di dalam Setengah menit, diri Frans. Yesus itu, Faro. Simak lagi Di dalam pertanyaan diri Frans. Yesus Aku tanya sama percaya. kau. Ya, aku tanya sama kau. Menurut Yesus kan Bapa Tuhan yang benar. Menurut kau Yesus yang Tuhan. Mana yang benar ini, Tuhan menurut Yesus atau Tuhan menurut Kristen? Silakan. Di-mute kau tuh. Itu, kau fokus ke pertanyaanku, jangan kemana-mana kau larinya. Siapa Enggak, sudah Tuhan kau yang baca benar? ayat yang lain, Pak. Yesus atau menurut Kristen? Udah kau baca ayat yang lain? Walah, jangan lari-lari. Aku masih berfokus kepada Matius 11:25 tadi loh. Oke. Siapa Tuhan yang benar jadinya? Yes, menurut Yesus atau menurut kau? Silakan.
itu Faro, ya di dalam ayat itu Faro, memang Yesus itu dia berdoa, ya dia berdoa kepada Bapaknya, dan kami memang Faro tidak ada. Aku nggak tanya itu. Dengar dulu lah Faro. Aku nggak tanya dalam Matius 11:25 Yesus berdoa atau tidak, nggak itu loh. Nah, Fix itu sudah selesai. Menurut Yesus Tuhan yang benar Bapa. Menurut Ya. kau Tuhan yang benar Yesus. Kan beda nih. Mana yang benar nih jadinya? Tuhan menurut Yesus atau Tuhan menurutnya Kariste? Salah satu saja pilih Dinda, silakan. Silakan disiapkan. benar Faro. Semuanya benar Faro. Kalau saya pilih Faro, Apa? semuanya benar Faro. Semuanya benar. Karena di dalam diri Yesus itu Faro. Oke, semuanya Dalam diri benar. Yesus itu, Ternyata dalam Yesus diri. salah. Karena apa? Yesus tak pernah berkata, Bapak Tuhan, aku juga Tuhan. Ya, ternyata Kristen yang benar, Yesus yang salah. Karena Yesus tak pernah berkata dalam Bible, Ini Bapak ada. Tuhan, aku juga Tuhan. Yesus tak pernah berkata begitu. Ternyata si Frans Kristen yang benar dan Yesus adalah salah. Selesai. Oke Faro. Tanya Faro. Kita gantian bertanya Faro. Salah Yesus ya. Kita bertanya Faro. Ya udah salah Yesus ya. Bisa kita bertanya Faro. Ya Yesus berarti salah ya. Katakan Yesus salah. Bagaimana Yesus salah? Loh, menurut Yesus apa Tuhan? Bagaimana kau bilang Yesus salah? Kan udah Oke, saya menurut saya Yesus siapa Tuhan? kalau mengikuti cara berpikirmu Faro. Bukan cara berpikirku. Dengar dulu. Bukan cara berpikirku. Potong Faro. Jadi buyar. Matius 11:25. Menurut Matius 11:25 siapa Tuhan? Ya, saya Menurut Yesus dalam Matius 11:25. Menurut Yesus dalam Matius 11:25 siapa Tuhan? kan kau bilang saya akui dua-duanya. Loh, atas dasar apa kau katakan dua-duanya benar? Sementara menurut Yesus Bapak Tuhan, menurut kau Yesus Tuhan. Atas dasar apa kau katakan dua-duanya benar? Kan seperti yang kau bilang, kan seperti ada di dalam, lupa saya ayatnya Faro. Karena saya udah lama tidak membaca Alkitab lagi, ya. Saya akui karena biasanya saya tahu biasanya isi Alkitab, tapi untuk saat ini memang aku kurang tahu Di mana Yesus mengatakan aku adalah Tuhan? Di mana? Memang nggak ada Faro. Nah, Memang nggak ada. Yang saya bisa tahu Faro. kau bukan beriman tapi berhayal. Yang saya bisa tahu Faro. Gimana? Kau berhayal, kau berhayal berangan-angan Yesus Tuhan. Pada kenyataan dia adalah utusan. Saya sama Faro. Di mana Muhammad berkata dia nabi? Di mana? Kau tunjukkan sama aku di mana Muhammad Mau berkata untuk dia nabi? apa lah? Untuk apa Nabi Muhammad SAW ngaku-ngaku dia Nabi ketika Allah sudah memanggil dia Nabi? Jadi soal ada buat lima apa ya ya? kayak kau. Jadi buat apa ya? Buat apa? Kau aja nggak kau itu aja nggak bisa kau jawab. Untuk apa itu? Kau nyalakan Jangan pertanyaan mengklaim aja kau. Buat apa Nabi gini loh Dinda? Analoginya Apa, bukan Dinda? sama kau Dinda? gini Dinda. Apa, Dinda? Dengar. Apa, Dinda? Dengar Dinda. Analoginya gini. Buat apa? Andaikan aku ini menteri. Ya udahlah Faro, gini aja kau tunjukkan aja lah di mana Muhammad berkata dia adalah seorang nabi. Coba di mana lu kau tunjukkan dulu. Kau tunjukkan dulu biar bersama-sama tahu kita. Jangan kau bodohin orang Islam yang ada di dalam komal ini. Di mana Muhammad berkata bahwa dia adalah nabi? Muhammad sendiri berkata di mana? Oke, saya tanggapin ya. Oke. Dia tadi Jangan sudah menghayal kau ya, menyatakan jangan menghayal teman-teman. kau ya. Jangan menghayal kau ya, jangan menghayal. Ya, dengar. Dia sendiri tadi sudah menyatakan bahwasanya yang ada Di pada mana? dia. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Udah Dulu. tunjukkan aja. Tunjukkan aja. Enggak usah banyak Kita closing. mengklaim kau. Ya. Enggak Kita usah banyak closing. mengklaim. Tunjukkan aja di Dengar mana. dulu. Di mana kau Dengar dapat kau dulu. mengklaim? Kau sama mengklaim. Tunjukkan aja ayatnya di mana. Dengar Kau dulu. tunjukkan aja di mana ayatnya Faro? Di mana? Ya ini mau ku jawab, dengar dulu. Nah, kau tadi ketika Gimana? menjawab dia aku loh, kau kasih kau kesempatan ngomong. Nah, dia sudah mengakui ya, yang benar itu angan-angan dia, yang salah itu adalah Yesus. Dia udah mengakui ya, berarti iman oten itu bukanlah iman melainkan angan-angan dan hayalan saja. Terus dia bertanya, di mana ayatnya Nabi Muhammad SAW mengakui dia Nabi? Kuberikan kau analogi. Menteri agama kita siapa? Menteri agama kita siapa namanya? Bapak apa? Di mute kau Sal. Kau tunjukkan aja di mana ayatnya. Menteri agama kita siapa namanya? Pak Nazarudin. Iya.
dia? Pak Nazar. Iya, Pak Nazarudin, diam dulu lah kau. Nah, Pak Nazarudin, ketika Bapak Presiden sudah mengeluarkan SK menyatakan Nazarudin adalah menteri, tak ada gunanya Pak Nazarudin itu keluar aku adalah menteri. Dalam surah Al-Adab 45, Allah sendiri mengatakan Nabi Muhammad SAW itu nabi. Dalam surah Al-Fat ayat 29, Allah langsung mengatakan Muhammadur Rasulullah. Nah, kalau kau mau, kalau aku mengikuti cara berpikir kau, aku merusak peradaban. Merusak peradaban, aku nggak perlu lagi. Nabi kami itu bukan kayak rasul-rasulan kau. Aku rasul. Nggak perlu. Orang legalitasnya sudah ada. Kalian suka mengklaim. Kok mengklaim? Ada pengakuan Muhammad, tapi kusuruh kau bertanya, di mana ayatnya? Nggak ada kau tunjukkan. Buat Di mana pernah apa lagi kau dengarkan pengakuan Nabi Muhammad SAW? Mana Allah Sementara berfirman Allah kepada sendiri, Muhammad? Sal jangan Sal, nanti di framing Sal. Kepada Muhammad. Coba Saya tunjukkan udah ayatnya. tahu arahnya Sal. Ada tahu. Di mana Allah pernah berfirman kepada Muhammad bahwa Muhammad adalah Nabi? Di mana kau tunjukkan? Nah, ayatnya? benar. Dulu. Itu pertanyaan yang Kau jawab aja, benar Farouk. itu. Nih. Kau jawab aja, Farouk. Nggak usah yang lain. Nah, kalau itu ada datanya. Betul. Kalau itu ayatnya di mana, Farouk? Nih. Nih. Kamu tunjukkan aja ayatnya. Nggak usah banyak. Kalau itu pertanyaanmu benar. Oke? Baca Dinda. Al-Adab 45. Baca aja. Wahai Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kami mengutus engkau untuk menjadi saksi, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Original teksnya apa? Ya ayuhan Nabi. Udah? Al-Fat 29. Data kedua nih. Surat Al-Fat Farouk. 29 bentar, data kedua Dinda. Data kedua Dinda. Ini data kedua. Kalau itu pertanyaan kau baru benar. Cara bertanyamu nih. Farouk. Nih Al-Fat 29. Kami itu siapa, Farouk? Nih. Kami itu Allah atau manusia, Farouk? Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kami itu siapa, Farouk? Kami itu kami. Kau bilang tadi kami. Allah itu atau manusia yang berbicara kepada Muhammad? Oke, fix ya. Udah ada lah legalitas Nabi itu Rasul ya. Udah ada ya. Saya tanya samamu, siapa yang Selesai berbicara? ya? Siapa yang berbicara? Dengar dulu, Farouk. Siapa yang berbicara kami itu? Kau bilang tadi kami. Kau bilang tadi yang berbicara kami itu kepada Muhammad. Oke. Allah Oke, atau manusia? sudah. Berarti udah selesai ya. Udah ada dalilnya ya. Enggak. Siapa Nabi yang Muhammad berbicara? SAW sudah dapat legalitas ya. Dia Nabi dan Rasul Siapa ya. yang berbicara? Dengar dulu, Farouk. Siapa yang berbicara kami itu kepada Muhammad? Manusia atau Allah itu? Sudah. Oke, saya jawab. Oke, kami itu domir atau kata ganti dan untuk Allah itu sendiri. Kata kami atau nahnu, dengar dulu Dinda. Nahnu itu domir untuk yang mengarah kepada Allah, menyatakan kekuasaan, Di mana? keagungannya. Di mana tertulis kami itu mengarahkan kepada Allah? Di mana tertulis kami itu mengarahkan kepada Allah? Di mana dalilnya lagi, Farouk? Saya buka lagi ya. Buka aja, Farouk. Kembali lagi kita ke Al-Adab 45-nya. Al-Adab 45-nya, balik lagi kita ya. Ini. Bro, ada di situ katanya aku mau kabur, aku nggak mau kabur. Buat apa aku kabur? Nggak ada, santai. Karena yang benar itu hanya di dalam Alkitab. Itu angan-anganmu. Bisa baca? Bisa baca? Baca bahasa Indonesia aja, Farouk. Langsung bahasa Indonesia aja. Nah, Baca. bisa. Aku bilang bahasa Indonesia aja. Aku lagi jelaskan apa kau bisa baca. Kau belum ngurus kali kau. Bisa baca Arsalna di sini. Bukan orang Arab. Arsalna di sini kau mengarah kemana kau? Kau tidak bisa baca original teksnya. Tapi kau mau minta penjelasan tentang kata kami, gitu loh. Mana di sini Coba. kata Arsalna? Coba tunjukkan. Coba. Hah? Kata Arsalnanya mana di sini, tahu nggak? Kau kasih gambar sama aku apa bahasa Arab. Kau berapa kali kau orang gila kau? Bodoh kau berarti. Oke, Quran kami bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Quran Bahasa kami Indonesia, bahasa kau- Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Quran Indonesia
kami bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Hah? Quran kami bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Quran Kalau bahasa apa Arab atau bahasa Indonesia? Hah? Ini adalah Farouk bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Indonesia aja. Loh. Quran kami bahasa tadi kau minta penjelasan tentang kata kami, ya kan? Pintar mengelak. Ya kan? Pintar mengelak Farouk. Kalau ke bahasa Arab. Jadi kan Kau pintar mengelak. kalian mengklaim. Nah, jadi kalian menutupin kebodohan kalian. Kau tutupin kebodohanmu Farouk dengan kau buat bahasa Arab biar seolah-olah nanti aku nggak tahu Oke. apa-apa. Bahasa Indonesia Oke. saja kau tunjukkan Farouk. Nggak usah yang lain-lain. Oke, Udah lah, kita makanya. orang Indonesia Farouk. Dengar, Orang Indonesia, orang Arab Farouk. Dengar, Nggak, aku sama gantian, orang Indonesia. jangan kejang-kejang. Tenang. Nggak, kau orang Indonesia atau orang Arab. Tenang, oke? Loh, nggak bisa jadi orang, nggak bisa jadi tolak ukur itu kok orang Indonesia atau orang Arab. Quran kami bahasa Arab. Sekarang kau berbicara sama siapa? Dengar dulu Dinda, Frans, jangan kejang-kejang Dinda. Moderator kan tolong kerja moderator. Wallahi moderator, tolong kerja moderator. Udah nggak ada harga diriku sebagai host di sini. Udahlah. Udah lanjutlah Sal. Nah, oke. Aku bilang dulu Bang Farouk ya. Dia Capek sama diskusinya, mempertanyakan moderatornya nggak kerja. Dia sama kayak mempertanyakan ini Bang Farouk di kitabnya sendiri Bang Farouk. Dia sama mempertanyakan kayak di kitabnya. Baiklah kita menjadikan, nah kalimat kita ini bagaimana? Kejadian 1:26. Berarti kata kalimat kita ini banyak Tuhannya gitu. Ini kan berfirman Teos nih, berfirman Allah. Baiklah kita menjadikan manusia Assalamualaikum. gambar dan rupa kita. Masya Allah. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Saya kalau donasi ke pondok itu apa ada nomor rekening? Masya Allah, ada bang. Masya Allah. Nah, itu ada aku tengok abang gambar pondok di aku dari nomornya baru jumpa. Masya Allah. Masya Allah. Nah, dia nggak minta kitabnya sendiri. Assalamualaikum Bang Farouk, aku minta maaf, aku tadi di dalam kantor, HP ku di dalam tas. Aku pikir kan si Sal kan moderator juga, Borunaga moderator juga, makanya aku diam tadi. Aku dalam Nggak moderator Naga. biasa dirimu yang moderator. Itu akun yang satu. Biasanya aku pakai Pakai. Kalau aku kan kalau jam segini kan di dalam kantor, tadi kan aku di dalam apa ketemu itu HP ku nggak ku keluarkan. Ya. SMA pun ku masukkan aja kan, kalau kayak gitu kan sampai Bang Farouk kan marah kan, nggak bisa diskusinya, nggak bisa itu apa, nggak bisa yang berjalan. Ibaratnya kita kan udah dikasih suatu maaf Le ya, jangan kita, kalau saya minta maaf ya, jangan lebar. Kita udah dikasih jabatan, istilahnya saling membantu. Kalau udah kayak gitu hotel langsung di mute kan. Aku tadi di Betul. di dalam kantor. Iya, aku nggak moderator nih. Kalau moderator udah aku buang dari tadi pun. Makanya aku tengok tadi, yang pas aku tengok yang bapak tadi kan aku jambak, pas dapat keluar sedikit dari kantor aku jambak langsung, aku tengok ada bapak kita. Aku Bang Farouk, aku minta maaf Bang Farouk. Oke, maaf kamu diterima insya Allah. Saya nggak moderator Bang Farouk. Yang moderatornya mungkin tiduran. Masya Allah. Nggak apa-apa Bang Naga. Ya, keadaannya gini Sal. Ya, keadaannya gini loh teman-teman ya. Ini terjadi berkali-kali, capek loh. Saya sebagai narasumber itu capek. Oten yang naik komal saya, tapi saya tidak dikasih kesempatan berbicara. Berkali-kali saya nge-mute dia, saya narasi lagi, dia ngomong lagi, buyar lagi bang. Buyar dia. Aku yang mute lagi, udah, baru aku mau bernarasi, buyar lagi dia. Padahal kita punya, maaf ya, kita punya banyak moderator. Kalau kayak gitu diturunkan. Tolong kawan-kawan moderator turunkan. Gak ada harga diri saya selaku pemilik Komal. Turunkan. Nanti setelah saya bernarasi, kalau mau dinaikkan lagi, kita naikkan. Buyar. Wallahi siapapun narasumber kayak gitu, ketika ditanya dia dipotong, dia ditanya dipotong, buyar itu. Jangankan aku, Bang Zuma pun pasti buyar. Bang Zuma buyar. Karena apa?
memang Bang, ketika kita bernarasi, itulah fungsi dari moderator. Perlunya kita itu moderator. Ini otak, nggak boleh dia bercabang. Harus fokus dia kepada satu narasinya. Jari-jarinya ini nggak boleh pergi kemana-mana ini. Gitu loh. Dia bisa, begitu dipotong, buyar tuh. Gitu loh. Tadinya dia dapat narasi yang gol, kan gitu. Begitu dipotong lagi, buyar dia. Apa tadi yang mau kusampaikan ya? Apa tadi yang mau kusampaikan ya? Nanti, ketika nanti pun mau gol, itu si otennya itu tidak di-mute, ya kan? Atau tidak diturunkan, kan gitu. Nanti dia bisa mengalihkan. Pertanyaan sudah dijawab, tapi dia mengalihkan kepada pertanyaan yang lain. Dan ini sering terjadi di komang saya. Capek loh Bang, Allah capek kali. Gitu loh. Kita mau menjawab dipotong, kita mau menjawab dipotong. Bukan berkali-kali, capek. Maka terkadang-kadang udahlah, saya yang turunkan gitu loh. Cair dong, diberkati dong. Gak gitu, itu fungsi dari moderator. Begitu perdiskusian terjadi, kan kita tadi kan panjang lebar dia ngomong loh. Aku kasih dia ngomong, diam aja aku. Nah giliran aku ya, dia bertanya ini. Udah, giliran aku nggak dikasih aku. Apa bedanya aku di Komal Oten? Di Komal Oten pun aku kayak gitu kan. Begitu kan aku di Komal Oten. Begitu aku ngomong dipotong. Begitu aku ngomong dipotong lah di Komal sendiri. Aku bernasib sama sebagaimana aku di Komal Oten. Oh malah. Makanya nggak dapat klimaksnya. Kalau kalian bikin kayak gitu, mute dia terus. Nanti dia yang turun sendiri. Kita sedang tidak bernarasi, tidak berargumentasi kepada dia, tapi kita memberikan jawaban kepada yang nonton di bawah. Kepada yang di bawah tujuan kita, goalnya itu kepada yang di bawah, bukan kepada yang di atas, gitu loh. Tapi ya begitulah ya. Makanya capek aku jadinya, bisa berbantah-bantahan ke Oten di Komalku, coba lah, kan aneh. Lanjut, Sal. Halo Roman. Roman, selamat siang Roman. Halo. Faruk yang Ya, assalamualaikum Bang Pak Winata. Faruk. Lanjut lagi. Noise Bang Roman. Lagi di mana Bang Roman? Enggak noise. Faruk. Islam Kristen Ya, dia Bang. ini Islam apa Kristen? Islam gak jelas. Hah? Oh, yang Islam yang jelas katanya Bang. Islam gak jelas Bang. Faruk kayak gitu kok. Masa Islam Faruk yang kayak gitu. Faruk, apa sih manfaatnya bahas Tuhan? Faruk dia bukan Islam, Bang Faruk. Dia bukan Islam. Udah nggak usah dijawab lah. Kan dia Islam kan? Terus ditanya apa sih manfaatnya sholat? Kan gitu. Bukan nyamar, bukan. Iya, dia kan ngaku Islam. Dia bertanya apa sih manfaatnya sholat, kata dia. Ya udah nggak usah dijawab, orang di Islam kok. Kalian yang tidak sholat mengawinkan laki-laki sama laki-laki, terus kau tanya lagi apa manfaat sholat. Kalian yang tidak sholat mengawinkan manusia sama babi, terus kalian tanya lagi apa manfaat sholat. Kalian yang tidak sholat percaya Tuhan mati tergantung dalam kondisi tak bercelana, terus kalian tanya lagi apa manfaat sholat. Kalian yang tidak sholat membebaskan diri kalian terhadap zina dan juga minuman keras, terus kau tanya lagi apa manfaat sholat. Berarti yang penting, yang perlu itu kau bukan bertanya, ya kan? Yang kau butuhkan saat ini bukan sebuah jawaban. Berobat dulu kau ke psikiater. Ya itu jawabannya untuk mencegah kami dari perbuatan keji dan mungkar. Gak ada orang yang sholat mengawinkan laki-laki sama laki-laki. Gak ada orang yang sholat mengawinkan manusia sama babi. Gak ada manusia yang sholat menuhankan manusia yang gak bercelana. Gak ada orang yang sholat melakukan perzinahan dan juga membenarkan minuman keras. Jadi apa jawabannya? Itulah manfaatnya sholat.
manfaat mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Dari rukunnya saja bisa didapati manfaat sholat. Boleh nggak sholat sambil minuman keras? Boleh? Nggak boleh. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Boleh nggak sholat sambil makan? Nggak boleh. Boleh nggak sholat sambil melakukan hal-hal yang lain? Nggak boleh. Gitu loh. Itu salah satu manfaatnya. Ketika kami sholat, sudah pasti kami nggak akan berzina. Ketika kami sholat, sudah pasti kami tidak akan mencuri, tidak akan membunuh, dan tidak akan melakukan hal kemaksiatan apapun. Ketika kami sholat, itulah manfaatnya, mencegahkan kami dari perbuatan keji dan mungkar. Kalian ketika kalian mengatakan diri kalian beribadah, tapi kalian boleh minum minuman keras, anggur merah. Kan gitu, banyak istri banyak rezeki, banyak Tuhan kalian banyak rezeki juga bagi mereka. Ya kan, banyak Tuhan banyak rezeki kalian. Istri satu, Tuhan banyak. Kami istri dibolehkan 4, Tuhan kami 1. Tapi Bang Farouk nggak ada dibilang banyak istri banyak rezeki, banyak anaknya banyak rezeki tahu. Banyak Ini berarti analogi Bang Farouk. Analoginya di Islam itu boleh poligami istri, tetapi mereka poligami itu. Oke, naikkan lagi yang lainnya. Bang Pak Faruk, yang sebentar ya, khusus yang untuk di bawah. Wallahi saya tadi kerja di dalam kantor ya, tadi saya habis saya nggak pegang, dibilang siapa yang jadi momod. Yang jadi momod di sini di bawah deking, di atas saya sama Borunaga. Kenapa? Saya di dalam kantor kerja, jadi HP saya dibilang kenapa momod nggak bekerja, dan ini ada yang minta momod. Silakan kalau Bang Faruk mau kasih, silakan. Kami bekerja, karena bukan kami enggak memiurkan saya di dalam kantor ya, di dalam kantor enggak mungkin saya menjumpa dengan kepala kantor, HP itu saya saya lab, saya kasih nampak, kan berarti saya kan nggak ada adab ya.